Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Lestari selaku dosen pembimbing mata kuliah etika profesi dan teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya Belinda Putri Muryana selaku moderator dari kelompok 3 ingin memandu jalannya presentasi hari ini. Saya Dimas Akbar Alfian. Saya Atita Lufiatun. Saya Muhammad Irfan Amriza. Saya Ilma Cahyani Rahayu. Saya Reza Ramadhani. Saya Nazila Ahdani Syifan Pulha. Nama saya Bani Wawan Luki. Saya Sevi Pristi Septiani. Nama saya Lakson Wahyu Negoro Bejo. Saya Cynthia Kurnia Rahayu. Saya Rizky Andini. Saya Faiza Nagevira. Saya Dudi Amalia Rahmah. Dan saya Nasmi Rismawati sebagai editor video. Itu dia nama-nama dari anggota kelompok saya. Selanjutnya saya akan memberikan video ini ke pemateri. Baik, yang pertama ada pengertian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Jadi, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Adapun nilai-nilai anti korupsi. Berbicara soal sikap anti korupsi tidak terlepas dari kata integritas. Seorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana anti korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal paling penting dalam pencegahan korupsi. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kerja masing-masing, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. KPK merilis ada 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Berikut 9 nilai pencegahan anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, dikarenakan tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan atau kejahatan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dapat diandalkan. Yang ketiga, yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat tepat atau benar-benar menghargai sebuah waktu. Sikap mental tersebut harus dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Yang keempat yaitu mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Yang keenam, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seseorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Sederhananya juga berarti hidup secara wajar. Artinya seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghambur uang untuk sesuatu yang tidak penting. Yang ketujuh, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Keberanian tentu saja mesti dilandasi dengan kebenaran,
berani karena benar. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Yang kedelapan, peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jika kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain, pendapat lain menyebut peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Yang kesembilan, adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Prinsip anti korupsi. A. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerja sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi, de facto, maupun konstitusi de jure, baik level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga, dan harus memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Berikutnya ada transparansi, yaitu proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik, dan serta menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan suatu tanggung jawab. Prinsip anti korupsi selanjutnya adalah kewajaran. Prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran menurut Nana dan Romi pada tahun 2011 terdiri dari 5 hal penting, yaitu yang pertama komprehensif dan disiplin, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga terprediksi, yang keempat kejujuran, dan yang terakhir adalah informatif. Selanjutnya, kebijakan dan kontrol kebijakan. Untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Upaya anti korupsi dalam pelayanan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi praktik korupsi yang terjadi dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini melibatkan transparansi, pengawasan yang ketat, pelaporan pelanggaran, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa sumber daya dan layanan kesehatan disalurkan dengan adil dan efisien demi kepentingan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu kerjasama antara KPK dan Kemenkes. Yang kedua yaitu pemberlakuan Perkemenkes nomor 36 tahun 2015. Yang ketiga yaitu instrumen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit. Yang keempat, pendampingan kegiatan. Dan yang terakhir, cermat dalam melakukan kegiatan. Nah, upaya anti korupsi menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional atau yang biasa disebut dengan Stratanas, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi. Terdapat 6 strategi nasional. Berikut implementasinya. Yang pertama, melaksanakan upaya pencegahan. Yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum. Yang ketiga, melaksanakan upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya. Yang keempat, melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Yang kelima, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Dan yang keenam, meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Berikut beberapa implementasi budaya anti korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada disiplin kehadiran pegawai menggunakan sistem fingerprint.
Yang kedua, setiap pegawai fasilitas kesehatan harus mengisi sasaran kerja pegawai atau SKP dan dievaluasi setiap tahunnya agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas dan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kinerjanya. Yang ketiga adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, efisien, ramah, santun, diwujudkan dalam pelayanan prima. Yang terakhir ada terlaksananya strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi di lingkungan internal. Dengan begitu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya percepatan reformasi birokrasi dapat tercapai dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi. Baik, itu dia presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.